Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamat Panem Matusal dengan NIM 23305110002, kelas 2A Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari matkul Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bu Eriska. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema yang diberikan oleh Ibu, yaitu tentang politik dan strategi mencapai tujuan negara. Di sini saya memakai judul politik dan strategi negara. Oke, lanjut. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas politik. Ya, kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya. Sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan polisi yang ada dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Melaksanakan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum, public policies, yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang atau authority. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan, kerjasama, dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Masih melanjut yang politik. Dengan demikian, dari sebelumnya, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan atau polisi, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Yang pertama adalah negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya. Ketiga, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambilan keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Dan yang keempat adalah kebijakan umum. Kebijakan atau policy merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir,
Yang kelima adalah distribusi atau alokasi sumber daya. Nah, yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau value dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat. Oke, setelah membahas tentang politik, kita akan membahas tentang strategi. Nah, apa sih strategi? Ya, strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang diartikan sebagai the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz pada tahun 1780 sampai 1801 berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Pada abad modern sekarang, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam peperangan. Jadi strategi itu bukan buat perang lagi gitu sekarang, tetapi sudah digunakan secara luas ya, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan ya. Jadi tidak terbatas oleh misalnya hanya untuk memenangkan pertempuran atau peperangan, tapi banyak lagi secara luas. Strategi itu harus ada dalam kehidupan kita agar bisa mendapatkan kemenangan, atau untuk mencapai tujuan kita harus mempunyai strategi. Kalau tidak mempunyai strategi, ya rencana-rencana itu tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, itu perlunya adalah strategi. Nah, dengan demikian strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah politik nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Nah, selanjutnya adalah penyusunan politik dan strategi. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan. Menurut Undang-Undang 1945, sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan MA, Mahkamah Agung. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencangkup peranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan pressure group,
Nah, suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi tidak ada yang saling mendominasi gitu ya. Jadi harus saling yang membantu ya, saling bekerja sama gitu. Antara si suprastruktur dan infrastruktur politik. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan Penerbangan dan Antariksa Nasional Rakyat Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Masih melanjut, sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Program kabinet yang dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah dan departemen berdasarkan petunjuk Presiden. Yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya. Nah, melalui peranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditentukan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun bidang HANKAM akan selalu berkembang karena yang pertama nih, yaitu semakin tingginya kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedua, semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Yang ketiga, semakin meningkat kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat, semakin meningkat kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidik yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Selanjutnya adalah politik pembangunan nasional. Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik pembangunan harus berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan kepaduan tata nilai, struktur, dan proses keterpaduan tersebut merupakan penghimpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban nasional, sosial, politik, dan administrasi. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung, perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi, dan olahraga, dan sebagainya. Dengan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan,
rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui proses pembangunan nasional itu berlangsung, kita harus memahami manajemen nasional yang terangkai dalam sistem. Nah, adapun visi pembangunan nasional tahun 2004-2009. Yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Dua, terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Ketiga, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Adapun misi pembangunan nasional tahun 2004-2009. Yang pertama adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Yang kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Nah, di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional ditempuh dua strategi pokok pembangunan, yaitu yang pertama, strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan kepada sistem ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia yang meliputi Pancasila, Undang-Undang 1945, tetap tegak NKRI, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang kedua, strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Strategi ini bermaksud untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab di samping hak. 2. Strategi pembangunan kedua diarahkan kepada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Nah, jadi yang terakhir adalah kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, politik dan strategi merupakan dua elemen kunci dalam proses pembangunan negara. Jadi dua elemen itu tuh sangat penting, yaitu politik dan strategi dalam proses pembangunan negara. Politik sebagai sistem pengambilan keputusan kolektif memainkan peran penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Melalui proses politik, negara dapat merumuskan kebijakan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Strategi di sisi lain adalah rencana terstruktur dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang negara. Nah, strategi itu emang sangat penting, teman, untuk apalagi untuk mencapai tujuan negara gitu ya. Perlulah strategi itu. Strategi pembangunan nasional harus menyangkut berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Jadi ya di berbagai sektor emang harus strategi pembangunan nasional itu harus gitu, apalagi menteri-menterinya harus bagaimana caranya supaya kualitas hidup rakyat sama ekonomi itu meningkat gitu. Cuman sekarang banyaknya ya korupsi, ya banyaknya pekerja-pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya gitu ya, atau menteri-menteri yang malah melenceng dari visi misinya. Nah, itu harus segera dibenarkan gitu, karena apalagi ini menyangkut masa depan negara gitu ya. Karena masa depan negara ini ya harus semakin membaik, bukan jadi semakin ke belakang gitu ya. Terutama di sektor pendidikan, ya, semua sih, infrastruktur ya, semua ekonomi itu semua saling menyatu gitu ya. Nah, kebanyakan dirusaknya oleh orang-orang yang korupsi, orang-orang yang jahat gitu di dalam politik gitu ya.
Cuma di sini politik tuh jadi kayak negatif, padahal sebenarnya itu tergantung dari manusianya ya. Semuanya pun dari semua manusianya, tergantung siapa yang mengendalikan gitu. Kalau yang misalnya menguasainya adalah orang yang jahat ya, semua pun nanti ke bawahnya bakal ya jahat gitu. Kecuali ada yang bisa memberantas, ada yang bisa ya mengungkapkan kejahatannya ya, baru bisa akan lebih bersih gitu. Nah, namun dalam perjalanan menuju pembangunan, negara seringkali menghadapi tantangan. Nah, ya kan, seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, seperti korupsi, konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan ya, konflik-konflik ya, banyak di pemerintahan, di politik. Nah, ya kan harusnya bersatu ya, cuman karena emang kepentingan dari politik, kepentingan dari suatu kepentingan pemerintahan, kepentingan sendiri malah ya, atau kepentingan dari suatu kelompok yang malah menyebabkan konflik yang bukannya adalah apa sih, membangun bekerja sama gitu, membangun negara lebih baik, malah mementingkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu penting bagi negara untuk mengembangkan mekanisme kontrol yang kuat dan transparansi dalam penggunaan sumber daya, serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Studi kasus dari negara-negara yang berhasil mencapai tujuan pembangunan, mereka menunjukkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada komitmen politik yang kuat, perencanaan strategis yang matang, dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan. Pelajaran dari studi kasus ini dapat dijadikan referensi bagi negara lain dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan mereka. Jadi emang bener sih, strategi itu ya visi dan misi itu jangan cuma sekedar ditulis, diketik, atau cuman ide doang. Tidak apalagi strategi, boleh ada strategi, tapi kalau misalnya strateginya nggak direalisasikan, jadi percuma gitu. Tetap harus direalisasikan, tapi dengan visi dan misi yang matang, strategi yang matang, dengan harus bekerja sama segala macam gitu, karena tanpa itu yang nggak bakal terwujud gitu ya. Apalagi misalnya tidak bekerja sama, banyak konflik, malah korupsi, udahlah. Nah, secara keseluruhan, politik dan strategi merupakan instrumen penting dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, negara dapat mengoptimalkan potensi mereka untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Jadi politik dan strategi itu emang salah satu unsur, instrumen ya, kunci, dua elemen ya, yang saling melengkapi gitu ya. Ya percuma masuk ke politik atau misalnya itu tanpa strategi, ya percuma juga gitu. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada salah kata dan presentasi yang masih kurang. Dan terima kasih kepada Ibu Reska. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.